Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fajar, NIM 12103193058. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai jawaban replik dan duplik di pengadilan guna menempuh UTS mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari jawaban replik dan duplik di pengadilan. Di dalam suatu perkara perdata, setelah adanya gugatan, ada hak pokok dalam sebuah persidangan, diantaranya hak untuk melakukan menjawab, mengajukan bantahan atau yang disebut dengan replik dan duplik. Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Replik yaitu jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatan. Replik diajukan oleh gugatan untuk meneguhkan gugatan tersebut dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Sedangkan duplik yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Kemudian dasar hukum replik dan duplik. Istilah replik dan duplik sebenarnya adalah istilah dalam pemeriksaan perkara perdata. KUHP sendiri tidak mengenal istilah replik dan duplik, namun KUHP mengenal proses yang menyerupai replik dan duplik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 182 ayat 1 huruf B dan C yang dikatakan sebagai proses jawaban dan pembelaan terdakwa serta jawaban atas jawaban pembelaan terdakwa, dan juga hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari digugat. Pasal 178 HIR. Kemudian prinsip hukumnya. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedapat mungkin proses pemeriksaan berjalan dengan efisien dan efektif. Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahapan jawab-menjawab yang diatur dalam pasal 117 RV, hakim cukup memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan replik dan duplik hanya satu kali saja. Namun dalam hal ini tidak ada larangan yang tegas untuk menyampaikan replik dan duplik berkali-kali. Apabila hakim menilai proses jawab-menjawab tersebut tidak efektif dan efisien, serta hanya membuang waktu saja, maka hakim dapat menghentikan proses jawab-menjawab tersebut untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembuktian di pengadilan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.